Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ruang vektor. Saya Sofia Ramadhani Megantara dengan NPM 24081010069. Saya Riyadina Manferiza dengan NPM 2408110101. Saya Mela Francisca dengan NPM 2408110097. Dalam presentasi ini, kita akan memahami definisi ruang vektor, sifat-sifatnya, contoh dan non-contoh, serta beberapa konsep lain seperti subruang, kombinasi linier, dan kebebasan linier. Nah, mari kita mulai dari definisinya terlebih dahulu. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai apa itu ruang vektor. Ruang vektor adalah himpunan objek yang disebut vektor yang memiliki dua operasi. Nah, operasi ini yang pertama yaitu operasi penjumlahan antara vektor, dan yang kedua operasi perkalian dengan bilangan skalar. Tapi, tidak semua himpunan dengan dua operasi ini otomatis menjadi ruang vektor. Untuk menjadi ruang vektor, kita harus memenuhi aksioma atau sifat tertentu. Di ruang vektor, kita bisa bayangkan vektor sebagai sesuatu yang punya arah dan besar. Contohnya, dalam R kuadrat atau R pangkat 3, vektor bisa ditulis sebagai X dan Y atau X, Y, dan Z yang mewakili arah di ruang 2 atau 3 dimensi. Nah, apa aksioma ruang vektor yang telah saya sebutkan tadi? Aksioma ini ada 6 aksioma utama yang harus dipenuhi agar sebuah himpunan ini benar-benar bisa disebut ruang vektor. Yang diantaranya yaitu yang pertama, tertutup terhadap penjumlahan dan perkalian skalar. Artinya, kalau kita menjumlahkan dua vektor atau mengalihkan satu vektor dengan skalar, hasilnya tetap dalam himpunan itu. Yang kedua, ada vektor 0, yaitu elemen identitas untuk penjumlahan. Yang ketiga, setiap vektor punya inverse penjumlahan yaitu lawannya. Yang keempat, asosiatif dan komutatif. Dalam penjumlahan, urutan penjumlahan tidak masalah. Yang kelima, distribusi dalam perkalian skalar. Nah, jika salah satu dari sifat ini tidak terpenuhi, maka himpunan itu bisa dibilang bukan ruang vektor. Selanjutnya saya akan menjelaskan slide 5 sampai slide 11, yaitu Rn seperti R pangkat 2 dan R pangkat 3 ini adalah ruang yang terdiri dari n tupel bilangan real, misalnya 3, 4 di R pangkat 2 atau 1, min 2, 5 di R pangkat 3. Hasil penjumlahan dan perkalian skalar selalu tetap di Rn. Kemudian ruang vektor matriks 2x2 ini adalah semua matriks 2x2 dengan entry bilangan real. Misalnya, kita bisa menjumlahkan dua matriks ukuran 2x2 dan hasilnya tetap ukuran 2x2. Kita juga bisa mengalihkan seluruh elemen matriks dengan skalar dan hasilnya tetap matriks ukuran yang sama. Selanjutnya, ruang fungsi-fungsi bernilai real. Misalnya, fungsi fx sama dengan x pangkat 2 atau gx sama dengan sin x. Jika kita jumlahkan dua fungsi ini atau kalikan salah satu dengan skalar, hasil tetap berupa fungsi bilangan bernilai real. Selanjutnya yaitu ruang polinom. Misalnya semua polinom seperti px sama dengan 3x pangkat 2 ditambah 2x kurangi 5. Penjumlahan dan perkalian skalar dari polinom tetap menghasilkan polinom. Selanjutnya yaitu contoh bukan ruang vektor. Tidak semua himpunan bisa menjadi ruang vektor. Misalnya dalam R pangkat 2, jika kita definisikan operasi skalar sebagai KU sama dengan KU 1,0, maka saat kita kalikan skalar, hasilnya akan selalu memiliki elemen kedua sama dengan 0. Ini berarti hasil dari operasi tidak kembali ke bentuk aslinya, sehingga tidak ada elemen identitas yang sesuai. Maka, meskipun penjumlahan tertutup, aksioma lainnya tidak terpenuhi. Kesimpulannya yaitu himpunan ini bukan ruang vektor. Selanjutnya yaitu subruang. Jika V adalah ruang vektor, maka himpunan bagian W dari V disebut subruang. Jika W juga ruang vektor
dan operasi penjumlahan dan perkalian skalar tetap berlaku di dalam W. Contohnya, sebuah garis dalam R pangkat 2 yaitu melalui titik asal. Yang kedua yaitu sebuah bidang dalam R pangkat 3 yang memenuhi 0,0,0. Subruang juga harus memenuhi syarat. Yang pertama yaitu jika U dan V di W, maka U plus V di W. Yang kedua, jika U di W dan K skalar, maka KU di W. Contoh yang bukan subruang adalah titik-titik di dalam kuadran 1 karena jika dikalikan sebagai di kuadran 1 karena jika dikalikan dengan skalar negatif, hasilnya keluar dalam kuadran. Yang pertama ini adalah kombinasi linear. Di kombinasi linear ini adalah cara menulis satu vektor sebagai hasil penjumlahan dari beberapa vektor lainnya yang masing-masing dikalikan dengan skalar. Misal, V1 sama dengan dalam kurung 3, 2, min 1, tutup kurung. Lalu V2 sama dengan buka kurung 2, min 4, 3, tutup kurung. Maka W sama dengan 2V1 tambah 3V1 sama dengan buka kurung 12, min 8, 7, tutup kurung. Dalam kasus lain, kita dapat diberikan vektor seperti 5, 9, 5 dan diminta menyatakan vektor itu sebagai kombinasi dari 3 vektor lainnya. Maka kita buat sistem persamaan dan penyelesaiannya seperti mode eliminasi Gauss. Ini menunjukkan pentingnya kombinasi linear dalam membentuk vektor-vektor baru dari vektor yang sudah ada. Lalu yang selanjutnya adalah teorema kombinasi linear dan subruang. Teorema ini penting dalam ruang vektor. Yang pertama adalah jika kita mempunyai himpunan vektor W1, W2, lalu W sampai WR, ini maka semua kombinasi linear dari vektor-vektor ini akan membentuk sebuah subruang. Lalu subruang ini juga disebut sebagai ruang span atau span dari S. Lalu ini adalah subruang terkecil yang mengandung semua vektor dalam S dan digunakan untuk membentuk basis serta menghitung dimensi. Lalu ini materi selanjutnya adalah kebebasan linear atau linear independent. Sebuah himpunan vektor dikatakan bebas linear jika tidak ada satupun vektor yang bisa ditulis sebagai kombinasi linear dari vektor lainnya. Sebaliknya, jika ada vektor yang bisa dinyatakan dari vektor lain, maka himpunan itu tidak bebas linear atau dependent linear. Misalnya, jika V3 sama dengan V2V1 ditambah V2, maka V3 tergantung pada V1 dan V2. Dari himpunan V1, V2, dan V3 tidak bebas linear. Konsep ini penting untuk menentukan basis yang merupakan himpunan vektor bebas linear yang bisa membangun seluruh ruang. Kesimpulannya, dari seluruh pembahasan ini, bahwa ruang vektor adalah seluruh matematika yang memiliki banyak aplikasi. Yang kedua, penting untuk memahami syarat-syarat dan contoh ruang vektor serta subruangnya. Yang ketiga, kombinasi linear dan kebebasan linear adalah konsep penting dalam membentuk basis dan menyelesaikan sistem. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Semoga presentasi ini bermanfaat dan membantu kalian memahami ruang vektor dengan baik. Sekian dari kelompok kami Ruang Vektor 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.